Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Ini kita lagi di lokasi pembibitan 540 untuk pelepah pendek bibit sawit dari PPKS. Salam kopi tentunya. Kita pagi ini ngopi di sini saudara-saudara. Nah, saya akan memperlihatkan kepada saudara-saudara semua perbedaan antara 540 dengan yang ngambi atau 239, boleh pokoknya yang pelepah panjang dengan pelepah pendek. Nah, kalau untuk kita sendiri sudah sangat paham. Kalau untuk masyarakat Aceh itu familiar dengan bibit kelapa biasa. Nah, kelapa itu kan ada yang bibit kecil atau pelepah pendeknya. Nah, kalau untuk bahasa Acehnya dibilang ubak. Terus ada yang kelapa besar. Nah, di sini kita untuk sawit juga demikian, saudara-saudara. Ada yang besar, ada yang kecil. Jadi untuk penanamannya itu ya sesuai dengan lokasi kebun kita. Kalau misalnya kebun kita kecil, nggak besar, kebunnya nggak luas, ya gunakanlah yang pelepah pendek. Jadi jumlah batangnya bisa dibuat dengan jarak tanam 8x8. Nah, sementara untuk pelepah panjang minimal itu 9,20 meter, itu layak tanam. Kalau terlalu rapat nanti buahnya kurang. Ngapain juga banyak batang tapi buahnya kurang. Nah, ini yang jadi permasalahan untuk pola pikir kita, saudara-saudara. Yuk kita lanjut ke perbedaan bibitnya. Terima kasih. Simak terus, stay terus di Kebun Hijau Nusantara untuk informasi tentang dunia atau edukasi pertanian masyarakat kita. Saudara-saudara semua, ini bibit sawit yang ngambi. Umurnya baru 3 bulan. 3 bulanan. Nah, sama ini 3 bulanan. Nah, ini yang ngambi juga. Nah, kita ambil satu ya untuk yang ngambinya. Ini yang ngambi. Kita pilih yang daunnya 3, 4 ya, ini yang ngambi. Kita pilih ya. Terus ini bibit 540 saudara-saudara. Kita pilih juga yang daunnya jumlahnya sama. Daun dan jumlahnya sama, kita cari yang 3-4 lah. Ini ada, yang sebelah sini juga ada. Yang mana? Kita ambil. Nah, kita ambil yang besar lah. Oke ya. Oh, ini yang kembar. Kita ambil ini aja. Nah, di sisi depan saudara sudah ada 2 bibit. Yang satu itu bibit yang ngambi untuk pelepah panjang, yang satunya lagi bibit 540 untuk pelepah pendek, sama-sama bibit unggul dari Pusat Penelitian Kelapa Sawit Indonesia PPKS Medan. Nah, di sini saudara-saudara bisa saudara lihat untuk perbedaan dari bentuk daun. Nah, bentuk daun daripada keduanya jelas berbeda. Nah, ini kan berbeda saudara-saudara. Ini dari bibit awal juga. Ini sama-sama bibit unggul dari PPKS dengan bibit yang ngambi, dan 540. Nah, yang ini 540 saudara-saudara. Bisa kita letakkan di sini. Ini 540 dengan tekstur dan bentuk daunnya. Nah, 540 sendiri tekstur daunnya kalau dibilang lembut ya sama-sama lembut. Terus untuk ukuran daun, lebar dan panjangnya jelas berbeda saudara-saudara. Nah, untuk lebar, lebih lebar tetap yang pelepah panjang. Untuk yang ngambinya ini lebih lebar dia. Bisa saudara lihat dengan umur yang sama, lebih lebar pertumbuhannya ya, hampir-hampir sama, dengan jumlah daunnya sama. Nah, dengan umur yang sama, tapi ini dia lebih kecil. Nah, untuk ukuran batang sama ya.
ya sama, untuk ukuran batangnya sama, cuman bentuk aja yang agak berbeda sedikit. Nah, berbeda. Ini daunnya lebih besar, lebih lebar, lebih panjang. Nah, kalau sementara yang ini daunnya lebih kecil, mungil ya, tapi cantik dengan kemungilannya juga. Nah, ini untuk 540. Nah, untuk jumlah daun ya sama, pertumbuhannya juga sama, cuman dia agak lebih pendek. Nah, dikarenakan ininya lebih pendek, pelepah ini lebih pendek, sedangkan ini lebih panjang, ya jarak tanam yang lebih pendek ini kan lebih dekat ya saudara-saudara. Nah, jadi paparan sinar mataharinya juga bagus. Sementara yang lebih panjang dia akan ukuran pelepahnya itu lebih panjang, dia minimal kita tanam ya 9,20 itu layak tanam. Kalau di lahan bukit, lahan mereng di 9 boleh, di lahan datar 9,20. Oke. Kalau sementara yang ini di lahan bukitnya boleh 7780. Oke, masih bisa di lahan mereng. Nah, sementara di lahan datar itu paskan 8 aja untuk pelepah pendeknya. Karena paparan sinar matahari menentukan hasil produktivitas daripada tanaman kita. Karena dia akan butuh fotosintesis saudara-saudara. Nah, jelas ya untuk perbedaan kedua bibitnya. Kalau untuk pertumbuhan insya Allah sama-sama bagus. Terus kalau untuk buah insya Allah sama-sama cepat ini. Kalau untuk bibit unggul dari yang ngambi dan 540-nya insya Allah di usia 18 bulan setelah tanam itu, di umur bibit 8 bulan kita tanam, sudah mengeluarkan dompetnya. Mantap pokoknya. Dan ini kita bedakan. Kalau untuk polybag ini memang kita ganti untuk pelepah pendek yang di sini kita susun. Nanti polybagnya masih banyak itu saudara-saudara. Yang ini yang ngambinya. Untuk pelepah panjang itu polybag kosongnya akan kita isikan dengan 540 untuk bibit-bibit ini saudara-saudara. Nih. Nah, ini 540-nya ada sekitar 500 bibit. Sementara yang ngambinya ada 2000 lebih insyaallah. Dan kedepannya kita akan isi terus bibit-bibit rotasi. Kita buat rotasi untuk mencukupi kebutuhan petani nantinya. Terima kasih saudara-saudara, semoga ini bermanfaat. Salam bibit unggul. Jadilah petani cerdas yang menggunakan bibit-bibit terbaik dalam menanam di kebun kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang baru menemukan channel ini silahkan subscribe, dukung terus channel ini supaya bermanfaat dan berkembang terus.